Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan syakirin hamdan hamidin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma rzuqna al-ikhlas, Allahumma rzuqna al-istiqamah, Allahumma rzuqna al-husnul khatimah wal maut fi sabilillah. Alhamdulillah, berbahagia sekali Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita berjumpa dan bertemu di hari Jumat, hari yang penuh dengan kemuliaan, hari yang banyak ya fadilah-fadilahnya, keutamaannya, dan kali ini kita akan bahas tentang inspirasi cahaya Quran. Inspirasi cahaya Quran ini jilid 1 ya. Nah, karena yang namanya inspirasi cahaya itu dari Quran itu bertebaran, kita nggak tahu ya, banyaknya. Dan ini adalah dalam rangka kita menghindarkan diri dari ungkapan Ibnu Abbas. Jadi Ibnu Abbas itu berkata, Ibnu Mas'ud ya, dia mengatakan bahwa di masa kami adalah orang-orang, di masa kami mengalami yang namanya susah menghafal, tidak gampang menghafalkan Quran. Tapi kami diberi kemudahan yang luar biasa mengamalkan dan memahami Quran. Kata Ibnu Mas'ud, akan datang suatu masa di mana kalian sangat mudah ya menghafalkan Quran, ya, sangat mudah membaca Quran, tapi kalian susah memahaminya, apalagi mengamalkannya. Nah, jadi kita ini upaya kita, ya. Dan ternyata kalau di Quran itu kan ayat yang pertama adalah Iqra. Iqra artinya baca. Baca untuk orang yang mukallaf, yang udah dewasa, bukan bacanya anak TK SD, anak TK yang baru belajar baca. Ya, misalnya dia baca kaitannya dengan kaki kuda. Mungkin anak-anak kecil yang masih umur 2 tahun nggak tahu apa kaki kuda. Ya. Tapi baca yang dimaksud dalam Quran surah Iqra ini adalah al-alaq ini adalah baca, pahami, amalkan. Ya. Nah, ini yang kadang-kadang kita cukup baca Quran. Dan Anas bin Malik juga berkata bahwasanya rubba talil Quran ya, wal Quran yal'anhu. Boleh jadi ada orang yang hari-hari 24 jam tuh baca Quran terus, tapi 24 jam juga Quran melaknatnya. Kok bisa? Ya iya, karena dia hanya baca sampai di tenggorokan aja, ya. Tenggorok kayak makanan, habis itu aja. Nggak dijiwai, apalagi diamalkan. Nah ini, makanya saya keliling di kajian apa saja, materi saya inspirasi cahaya Quran, ya. Karena ini adalah cara kita bersama, ya. Cara kita bersama untuk melindungi diri dari memang perkataan Rasulullah nanti di hari kiamat. Ya Rabbi, inna qaumi ittakhazu hadzal Qur'ana mahjura. Wahai Allah, wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Quran itu adalah sesuatu yang ditinggalkan. Kita nggak meninggalkan tilawahnya, nggak meninggalkan tafsirnya, alhamdulillah. Tapi banyak kita meninggalkan pengamalannya, pemahamannya. Karena nggak mungkin kita bisa mengamalkan kalau kita nggak paham benar. Ya, mungkin kita akan bertahan 1-2 hari atau 1-2 minggu kalau kita nggak paham. Tapi kalau kita paham, itu bisa lama. Ya. Nah inilah cara kita. Saya mengambilnya dari seorang ulama bernama, dia anaknya seorang ulama juga, namanya ayahnya namanya Umar Asy-Syankiti. Kalau ini anaknya bernama Ahmad Abdullah Asy-Syankiti. Dan juga dari Profesor Abdul Mun'im, pakar tafsir dari Mesir. Ya, 2 ulama ini saya gabungkan materi ini. Kenapa saya ambil? Karena saya tertampar-tampar dengan materinya. Ya, jadi mau namparin orang juga, gitu ya. Maksud saya biar punya teman juga, ya. Sama nggak ketamparnya? Sama banget gitu misalnya. Kan enak kalau sudah ada punya teman seperti itu. Artinya banyak peluang-peluang amal soleh yang kita bisa lakukan bersama.
Karena memang konsepnya itu tidak ada orang yang lebih pintar dan pantas beri nasihat, dan gak ada juga orang yang dia lebih bodoh terus gak pantas beri nasihat. Semuanya harus bisa saling nasihat menasihati. Bahkan kan Bani Israel itu dihancurkan oleh Allah. Kenapa? Ala lisani Daud dilaknat. Karena la yatanahawna an munkarin ma fa'alun. Karena udah hilang dari masyarakat mereka yang namanya amar ma'ruf nahi munkar. Nah, tapi konten daripada isi amar ma'ruf nahi munkar itu adalah pahami dulu ya, apa yang mau dilarang, apa yang mau disuruh. Nah, inilah. Saya ngambilnya dari surah Al-Asr ya. Surah Al-Asr. Mungkin kita semua sudah pernah baca dan sering udah hafal ya surah Al-Asr ini. Dan bahkan menurut para Dr. Abdullah As-Syakiti, dia mengatakan bahwasannya surah Al-Asr ini diantaranya 3 surah as-sulasiyah, as-surah, 3 surah yang pendek ya. Itu surah Al-Kautsar, surah Al-Asr, dan surah An-Nasr. Ini 3 surah. Nah, di sini dalam surah Al-Asr Allah bersumpah wal asri. Sebenarnya Allah itu gak pantas bersumpah. Maksudnya gak perlu bersumpah Allah itu. Karena dia apa? Karena qauluhul haq. Allah gak perlu sumpah aja udah benar, udah pasti benar kata-katanya. Gitu ya. Tapi ternyata yang paling sering banyak sumpahnya Allah tentang sesuatu itu sumpah tentang waktu. Walail ya, wan nahar. Kemudian walail wan nahar. Kemudian juga wadduha, ya kan? Pokoknya banyak kaitannya dengan waktu-waktu, termasuk yang sekarang ini adalah wal asr. Nah, wa di sini bukan waw dan, tapi waw sumpah. Waw itu di Quran ada di dalam bahasa Arab itu ada waw harful jar. Waw lil jarri, ada waw lil qasmi, ada waw juga lil ataf. Ya. Nah, jadi kalau ini adalah waw tentang sumpah, ada waw dan juga ada waw untuk harful jar. Jadi kalau waw di sini ini adalah waw kaitannya dengan sumpah. Allah bersumpah dengan waktu asar. Memang ada beberapa ulama, ada saya dapatkan itu maknanya 7 makna al-asr. Tapi kesimpulannya ada 3 makna apa itu al-asr. Yang pertama yaitu akhir waktu liyo, yaitu akhir waktu, ya waktu asar. Waktu asar ini karena orang, para pedagang, kalau di waktu asar dia udah bisa hitung-hitung tuh keuntungannya dari tadi pagi itu berapa. Jadi hitungnya bukan maghrib. Jadi dia bisa ngelihat, ya, bisa ngelihat sepagian ini dia ngapain aja, sama nanti dia mau ngapain di malam hari. Itu di tengah-tengah, yaitu waktu asar. Nah, kenapa Allah bersumpah dengan waktu asar? Karena biasanya di waktu asar inilah kebanyakan juga para pedagang dia bilang apa? Udah deh, saya jual, pokoknya modalnya aja yang penting kembali, gitu kan? Karena apa? Sudah menjelang asar, udah mau tutup. Jadi Allah bersumpah dengan waktu ini. Ada dalam sebuah hadis disebutkan bahwasannya siapa yang bersumpah di waktu asar dengan sumpah bohong untuk mengambil harta orang lain, maka nanti kalau dia bertemu di hadapan Allah di hari kiamat, Allah akan bertemu dengannya dengan penuh kemarahan. Para ulama bertanya, kok sampai begini banget sih hadisnya? Ya, cuman sumpah loh, sumpah membohongi saudaranya, mau mengambil hartanya orang lain. Ternyata, menurut seorang ulama dia mengatakan bahwasannya al-a'malu bil khawatim. Amal itu dilihat dari akhirnya. Ini orang akhirnya harusnya di waktu asar dia udah nggak mikirin dunia lagi, tapi waktu asar pun dia masih mau bohongin orang, mau bersumpah palsu. Berarti memang dia sepanjang hidupnya itu, sepanjang waktu yang dia pikirin hanyalah harta, ya. Nah, sehingga Allah marah sekali. Bahkan kalau mau lihat ciri orang itu munafik atau di hati kita ada kemunafikan atau enggak, maka perhatikan sholat subuh dan sholat asar kita. Karena kalau orang munafik itu susah banget sholat subuh sama sholat asar. Nah, ini ada 2 hal juga, bukan susah mendatanginya, susah khusyuknya. Kalau sholat subuh susah bangunnya, kalau sholat asar susah khusyuknya. Keinget semua. Hati-hati kalau sering gak khusyuk di sholat asar sama sholat subuhnya terlambat terus bangunnya.
Bisa jadi kita akan dihinggapi sifat-sifat kemunafikan. Karena apa? Biasanya kalau sudah bangun subuhnya terlambat atau asarnya nggak karu-karuan, itu memang nggak enak hati kita, ya. Karena sudah disusupi oleh sifat-sifat kemunafikan, ya. Jadi perhatikan di dua waktu tersebut. Kemudian yang berikutnya lagi, jadi yang pertama Allah bersumpah dengan waktu asar. Yang makna kedua adalah kullu azminah, yaitu yang dimaksud dengan waktu asar di sini, yang dimaksud dengan al-asar ini adalah seluruh waktu, ya. Yaitu artinya, makanya ada sirah nabawi fi asri khulafa'ur rasyidin, di zaman. Asr itu maknanya zaman. Jadi Allah bersumpah dengan seluruh waktu, ya. Dari zamannya Nabi Adam sampai waktunya umat Nabi Muhammad, Allah bersumpah dengan seluruh waktu itu. Kenapa? Di seluruh waktu itu semua manusia banyak yang rugi. Nah, jadi nggak hanya terbatas waktu asar, tapi di seluruh waktu. Allah bersumpah dengan seluruh waktu yang ada di muka bumi ini. Kemudian, ya, yang berikutnya adalah yang ketiga, makna ketiga adalah akhirul waktu, yaitu waktu yang terakhir. Karena kita itu ada kiamat kecil. Apa itu kiamat kecil? Hari sakratul maut kita. Nah, di hari sakratul maut lah orang nanti akan melihat, ya, tentang ternyata ya laitani qaddamtu li hayati. Ya Allah, ternyata cuma segini yang aku persembahkan untuk hidupku. Karena ternyata, ya, sesungguhnya, ya, qimatul insan atau harga seseorang itu adalah sejauh mana dia menghargai, memanfaatkan waktu yang dia punya. Itulah harga seseorang. Karena nanti seluruh apa yang ada pada kita itu hilang semua. Nama kita, kalau tubuh kita udah jelas, ya, nama kita kan lama-lama hilang. Apa yang tinggal adalah amal-amal soleh kita. Jadi orang itu sebenarnya adalah yang dilihat adalah waktu yang dia punya. Karena itu di Quran banyak sekali kalimat-kalimat yang menggambarkan penyesalan. Orang di surga aja menyesal, kan, laisa yatahasar alul jannah ila ala sa'atin marrat bihim lam yazkurullah. Tidaklah orang nanti di surga itu menyesal kecuali ada satu waktu selama dia di bumi ini, di dunia ini, dia nggak zikir sama Allah. Itu di surga aja menyesal. Orang bertanya, kok bisa di surga masih menyesal? Iya, sebab surga itu bertingkat-tingkat. Dia nggak bisa naik tingkatnya. Kenapa? Dia nggak menyesal karena nggak sempat kemana-kemana, tapi marrat bihim lam yazkurullah, ya, tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi juga pemahaman zikrullah perlu kita pahami sama-sama, ya. Orang yang dia menolong orang lain meskipun nggak sedang bertasbih, dia juga sedang zikrullah. Orang yang melayani anaknya dengan baik, dia juga sedang zikrullah. Bukan hanya subhanallah kumpulin anaknya. Nah, paham, ya? Jadi kan kadang-kadang zikrullah itu zikir aja terus ada. Amal soleh itu juga zikrullah. Karena nggak mungkin orang bisa beramal dengan mungkin kecuali dia sedang ingat. Ngapain dia beramal? Gitu, ya. Karena saya ketemu penjual nasi kuning, dia bilang, ampihan aja aku sama lakiku. Kenapa, Bu? Makan aja tasbihnya tuh hari-hari. Jadi ternyata suaminya ini bangun malam, jam 2 malam, sholat malam sampai jam 4 tidur. Nanti istrinya jualan, ya, dia kemudian start mulai subuh, habis sholat subuh tuh tidur sampai jam 10. Nanti bangun tinggal sholat duha, ya. Bilangnya, memangnya aku makan tasbih sama zikirmu itu nggak kuat aku. Lebih baik aku jualan nasi kuning, cerai suaminya. Karena kamu ke masjid aja makan zikirmu, makan tasbihmu. Karena orang kayak gini gak benar juga, ya, dia salah memahami yang namanya zikir. Gak mungkin Bu anak sekolah dibayar pakai tasbih, ya. Anak sekolah dibayar pakai doa. Maksudnya itu ada duitnya dulu baru pakai doa, gitu, ya. Nah, jadi ini pemahaman-pemahaman yang perlu kita pahami. Makna zikrullah di sini adalah, makanya penduduk surga, ya, itu dia akan menyesal atas satu waktu yang gak sempat ingat Allah. Ingat Allah ini, zikirnya ada dua, ya, zikir lisan, zikir jawari, amal soleh.
hebat juga ibu, lagi nolongin teman di rumah sakit, ya, tapi ibu zikir juga, berarti dapat dua-dua. Ya. Kemudian yang berikutnya lagi adalah orang nanti akan menyesal laula akhartani la asaddaqo. Nah, dia akan menyesal, coba bisa diundurkan waktuku, aku pengen sedekah. Ini ayat di surah Al-Munafikun. Kok bisa? Ternyata orang munafik itu sedekah juga, Bu. Tapi sedekahnya kalau waktu lapang, lagi seneng aja, lagi punya hajat aja. Kalau lagi nggak seneng, dia mah nggak sedekah. Padahal urusan sedekah itu bukan miskin dan kaya. Urusan sedekah adalah urusan orang beriman. Ya, artinya apa? Saat susah kita sedekah, bisarra wa dharra, juga saat senang. Ya. Nah, jadi dua-duanya kita berusaha untuk sedekah. Nah, kemudian ternyata nanti kalau orang sudah meninggal dunia, yang disebutkan dalam Quran, la'alli a'malu sholihah fima tarakt. Coba aku bisa beramal soleh karena masih banyak yang tarakt, masih banyak yang kutinggal-tinggalkan, mau aku lakukan. Tapi banyak betul dan masih kutinggalkan. Itu pada saat sakaratul maut. Dan ternyata kan setan itu mengalir majrad dam, ya, mengalir di seluruh aliran tubuh kita, bahkan semua kitanya punya setan, punya korin dalam tubuh kita. Nah, dan satu hal juga, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mentakdirkan kita beramal soleh itu dengan penuh pertarungan. Loh Bu, Allah itu kan kun fayakun, bisa aja dibunuhin setan dari badan kita nih, bisa kan? Bisa banget. Gak ada yang pernah menyaksikan kekuatan Allah urusan dengan setan. Artinya setan ini kalau Allah mau, Allah ambil aja. Gak ada setan di tubuh kita, bisa banget. Bahkan di seluruh umat manusia. Dan Allah juga bisa mengambil seluruh hawa nafsu kita, ya gak? Bisa. Tapi kenapa? Di antara hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita disuruh beramal soleh, tapi amal soleh kita di tengah pertarungan. Pertarungan hawa nafsu, pertarungan setan. Dan ternyata perlu kita pahami juga bahwa setan itu pada dasarnya dia nggak kuat, dia bersembunyi. Ya. Jadi kalau kita lagi ingat Allah, dia sembunyi, nggak berani dia. Hanya saja dia cari-cari saat ketika kita ghaflah, ketika kita lalai. Biasanya kelalaian ini gara-gara hawa nafsu kita. Hawa nafsu kita. Makanya di Quran itu selalu bukan dimulai oleh setan, dimulai dulu dari kita. Sebagaimana walaqad ahidna ila adama fanasiya falam yajid lahu azma. Ya. Jadi sudah diingatkan kepada Adam, kemudian dia lupa. Nah, akhirnya dari lupa itu, dari ghaflah itu, lalai itu, kemudian akhirnya dia azamnya kurang, ya, azimahnya kurang. Akhirnya masuklah setan. Jadi setan itu ibarat, kalau saya bisa gambarkan, kayak kucing, ya. Kucing itu ada ikan, lagi ada kita, misalnya ya, lagi ada kita, dia sembunyi, ya. Lagi kita keluar, datang dia ngambil itu. Artinya dia mengambil kesempatan. Makanya kenapa satu ibadah yang mensyaratkan itu harus banyak, itu adalah zikrullah, ya kan? Wadhkurullaha dzikran katsiran. Karena kalau kita ingat Allah, dia khonasa, dia sembunyi, ya. Tapi kalau kita lupa sama Allah, langsung was-wasa, dia kemudian langsung mengganggu kita, ya. Sampai kemudian dari was-wasa, ya, dari cuman bisik-bisik sampai kita betul-betul melakukan kejahatan itu. Kalau sudah kita melakukan, dia balik, dia berlepas diri, ya. Dia bilang dia tidak melakukan itu, ya. Aku tidak, ya, melakukan kesesatan tersebut. Sebagaimana kalau kita lihat dalam surah Qaf, ya, surah 50. Coba ibu buka surah ke-50. Itu ada kata-kata setan yang dia untuk urusan amal soleh kita ini, dia mengatakan bahwa bukan dia yang menggoda, ya, bukan dari dia gitu. Jadi ketika dia sudah goda kita berhasil melakukannya keburukan itu,
sebagaimana di sini di surah 50 ya, surah Qaf ya. Kemudian qala qaridu rabbana ma atghaitu. Setan yang menyertai mereka berkata, "Ya Tuhan kami, aku tidak menyesatkannya, tetapi dia sendiri yang berada dalam kesesatan yang nyata." Ayat ini ayat ke-27. Rabbana ma atghaitani ya. Rabbana ma atghaituhu walakin kana fi dhalalin ba'id. Jadi setelah kita digoda, berhasil kita melakukan keburukan itu, setan bilang, "Aku enggak melakukan itu, dia sendiri tersesat." Jadi ini Bu hikmahnya. Nah, yang repot tuh gini. Kita beramal soleh, gimana tuh Bu? Kalau orang sedang dalam pertarungan, tapi dia nggak merasa kalau dia dalam peperangan. Kira-kira kalah terus atau menang terus? Hah? Ini peperangan loh, gitu ya. Udah dilempari panah, dilempari macem-macem. Tapi nih yang perang ini nggak ngerasa kalau dia di medan peperangan. Pasti kalah terus. Makanya kenapa pandangan itu adalah panah daripada panah syaitan. Pandangan. Kenapa? Dia sudah memanah hati kita, merusak hati kita. Jadi sebenarnya kita ini udah berdarah-darah, banyak betul bekas-bekas setan. Cuma masalahnya kita sendiri nggak sadar, kita sedang perang. Dan ini adalah hikmah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita beramal soleh di tengah peperangan. Peperangan hawa nafsu kita, peperangan setan. Ya. Karena itu kenapa ada hadis tentang wanita soleha. Manakah yang lebih utama ya Rasul? Bidadari surga atau wanita di dunia? Rasul dengan yakin mengatakan yang lebih mulia adalah seorang wanita soleha yang ada di dunia daripada bidadari surga. Kok bisa? Karena malaikat dia nggak diciptakan dengan penuh pertarungan. Misalnya gini, kayak malaikat kan dia nggak punya hawa nafsu, nggak ada setan. Makanya gini, kalau ada orang dia kemudian saya juara 1 ya, pelari, tapi dia larinya cuma 1 meter doang, habis itu larinya nggak di tengah kondisi yang enak, jalannya lembang, kemudian dia kadang-kadang boleh lari, disiapkan air minum, dengan orang yang betul-betul misalnya lomba lari menang di tengah pertarungan jauh perjalanan medannya berat, pasti orang bilang kamu kok menang sesungguhnya, dia mah nggak menang. Itulah kenapa kita kemudian lebih hebat daripada bidadari surga kalau kita soleh. Sebab apa? Kita berjuangnya bisa soleh seperti malaikat itu di tengah perjuangan. Kalau malaikat enggak, ya. Dan karena itulah walidzalika khalaqahu. Kita diciptakan untuk itu, untuk pertarungan itu. Tapi sayangnya Allah kepada kita nggak dibiarin begitu aja. Diturunkan Al-Quran ya, kemudian kita diberikan Rasul nggak ada para nabi, ada para ulama, bahkan ya kewajiban kita semua itu adalah amar ma'ruf nahi munkar, ya kan? Kemudian Allah sudah menyediakan buat kita. Jadi ternyata kita ini memang dari tanah, yang mengikuti tanah itu adalah hawa nafsu. Nah, tapi Allah kemudian memberikan yang namanya ruh. Yang mengikuti ruh adalah akal. Nah, karena itu kemudian kita jangan selalu bermain perasaan-perasaan kita, tapi harus juga menggunakan akal pikiran kita untuk memahami setiap ayat itu. Karena gini, misalnya kita berburuk sangka sama orang, kita kalau pakai perasaan gak bisa maafin dia tuh. Tapi kalau kita pakai akal, berdasarkan ilmu yang saya dapatkan, orang memaafkan tuh begini. Itu lama-lama turun tuh kondisi perasaan kita yang tadi pakai perasaan hawa nafsu kita menurun. Tapi kalau kita ketemu lagi teman yang pakai hawa nafsu juga, iya sekalian aja loh. Jadi tadi datang dengan bara api, pulangnya jadi kompor, ya, bawa api, kebakar. Jadi kita perlu pahami bahwa kita ini beramal soleh di tengah pertarungan yang luar biasa hebatnya. Jadi sadarilah kalau kita tiap hari itu perang dalam senyap, ya. Kenapa? Karena Allah mentakdirkan syaitan itu tak tampak. Makanya itulah makna ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Kenapa? Karena sebenarnya ya, ketika orang mengatakan auzubillah, dia menyadari bahwa pertarungan dengan setan itu nggak ada yang bisa nolong kecuali Allah. Ya. Jadi dia puncak tawakalnya, merasa tawakal dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kaitannya dengan hubungannya dengan setan. Karena dia melihat kita, bahkan subhanallah, dalam perkataan ulama, setan itu 24 jam gangguin kita tanpa pernah bosan. Kita kan kadang-kadang bosan juga, ya. Kadang-kadang iman turun, kadang naik. Kalau setan tak pernah bosan, heroik terus. Ya, kalau bahasa kita apa namanya? Semangat perang badar terus dia. Semangat 45 terus. Kita kadang-kadang semangat perang badar, kadang-kadang enggak, ya. Enggak seperti itu. Sehingga itulah kenapa kemudian di sini nanti ketika yang dimaksud Allah bersumpah dengan akhir waktu kita, la'alli a'malu sholihah fi ma. Ya. Nah, berikutnya adalah tentang hari kiamat. Artinya yang dimaksud Allah bersumpah dengan hari kiamat, bahwa nanti hari kiamat orang-orang akan menyesal kenapa dia banyak tidak melakukan kebajikan. Dan kemudian Allah melanjutkan dengan lafi khusrin. Jadi di sini ada 3 kata yang merupakan lam taukid. Wawnya sumpah, la-nya itu juga lam taukid. Kemudian apa? Wal asri innal insana lafi khusrin. Jadi wal asri inna itu adalah harfu taukid. Tentang inna adalah inna tentang penguat. Kemudian lamnya juga. Jadi ada 3 penguatnya. Allah bersumpah demi ya waktu, sesungguhnya semua manusia sungguh-sungguh rugi. Nah, yang menarik di sini, kenapa bukan ala khusrin tapi fi khusrin? Kalau hidayah biasanya ala hidayah. Kenapa? Karena hidayah itu mengangkat orang seperti dia berada di sebuah safina, sebuah apa namanya? Safina itu kapal, diangkat. Tapi kalau di sini lafi khusrin maknanya adalah begitu orang manusia banyak sekali, lafi khusrin itu dia diliputi oleh misalnya di dalam laut. Gimana kalau dalam laut? Berarti kan dia bukan di atasnya laut ya. Beda kemana kalau di atas laut dengan di dalam laut. Di dalam itu betul-betul dia dilingkupi oleh air, ya. Nah di sini juga makna daripada khusrin ini adalah bahwasanya semua manusia itu dilingkupi oleh kerugian yang luar biasa dari segala sisi. Dan yang menarik, surah Al-Asr ini diapit oleh surah At-Takasur sebelumnya sama surah Al-Humazah setelahnya. Dan di Quran itu selalu ada kaitan antara surah sebelumnya sama surah setelahnya. Nah, ternyata yang membuat orang itu banyak berada dalam kerugian gara-gara adalah at-takasur. Pertama, berbanyak-banyak, berbangga-bangga tentang harta. Ya. Yang kedua, ya, adalah al-humazah. Al-humazah itu sering mengumpat dan mencela orang lain, ya. Tujuannya apa? Karena dia juga malan wa addada, suka ngitung-ngitung harta. Jadi berbuat keburukan kepada orang lain, satunya mengejek orang lain, satunya berbangga-bangga karena cintanya terhadap dunia. Bahkan dalam hadis Rasul, sesungguhnya ya akan selalu ya ada 2 hal yang akan selalu muda pada diri manusia. Apa itu? 2 itu adalah cinta terhadap dunia dan panjang angan-angan. Jadi ini bukan saya yang bilangnya Rasul. Jadi ustaznya gitu juga, iya. Saya gitu juga, iya. Bisa sekali, sama. Jadi kita dalam hadis Rasul ya, kamu usiamu boleh tua, tapi ingat loh ada 2 yang gak pernah tua dalam dirimu. Panjang angan-angan sama cinta dunia. Ini Rasul yang bilang. Jadi ada 2, usia boleh tua, tapi ini 2 yang selalu muda. Sehingga berhati-hatilah. Apalagi kalau sudah usia menjelang 40. Karena usia kenabian itu adalah 40. Dan ada doanya ya. Orang usia 40 itu, Rabbi auzi'ni an asykura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala sholihan tardah. Ya.
Wa aslih li fi dzurriyyati. Harusnya udah begitu doanya. Udah settle dirinya, udah lurus aja terus ya. Ini saya juga 38, entar lagi 40 ya. Artinya kita juga harus berhati-hati dengan yang sudah menjelang usia 40 ya. Karena apa? Dua hal ini setan masuk ke dalam diri kita. Nah, yang paling banyak itu yang kalau cinta dunia kita bismillah, tapi kalau panjang angan-angan. Dan kadang-kadang angan-angan itu bisa jadi angan-angan baik. Sebab itu kalau kita lihat dalam kisahnya Nabi Musa, Nabi Adam. Itu kan Nabi Adam ya, dia mendatang ya Allah sudah berpesan kepada Adam, la taqraba hadhihi syajar. Hadhihi dalam bahasa Arab dia isim isyarah lil qarib. Artinya kata tunjuk dekat. Bukan gini, janganlah dekati pohon itu. Nggak kelihatan pohonnya. Yang ke pohon yang mana? Tapi ini benar-benar pohon ini ya, ini loh pohonnya. Jangan dekati Adam, ini pohonnya. La taqraba hadhihi asyajarah. Bahkan ada tambahan alif lam asyajarah. Pohon ini ya. Artinya apa? Dijelaskan dengan detail. Ya. Taqraba hadhihi asyajarah. Habis itu dijelaskan lagi kenapa? Fatakuna minaz zalimin. Nanti kamu menjadi orang-orang yang teraniaya. Nah, akhirnya apa? Ketika dipesan kayak gitu, Adam menjauh betul dari pohon itu. Makanya di Quran itu kemudian ya, subhanallah, Allah juga menjelaskan kenapa harus jauhi pohon itu. Ya. Karena Allah tahu kamu lemah Adam. Tapi kan akhirnya Adam apa? Gak hanya dekatin, tapi dimakanlah pohon itu. Buah pohon itu dimakan sama dia kan? Apa strateginya? Apa strateginya setan? Ternyata dia bisik-bisikin, hal adullukum ala syajaratil khuldi wa mulkin la yablaq. Adam, mau gak kamu kutunjukkan ya buah yang bikin kamu abadi? Karena apa? Titik terlemah kita suka yang namanya berabadi-abadi, awet-awetan ya. Hah? Iya ya? Nah itu. Jadi setan bisikinya pakai kata-kata itu. Hal adullukum ala syajaratil khuldi. Biar lu jadi ustazah dipakai terus, mau nggak pakai strategi ini? Biar lu jadi pedagang laris terus, mau nggak pakai strategi ini? Itu dibisikin itu dulu. Lu mau kan anak lu eksis terus ya? Pakai strategi ini. Itu dibisikin gitu. Hal adullukum ala syajaratil khuldi. Wa mulkin, nah mulkin ini ada kata-kata mulkin. Wa mulkin la yablaq, dan kerajaan kekuasaan yang tak pernah habis. Menurut para ulama, keabadian dan kepemilikan itu dua hal terlemah yang kita punya. Gimana nih? Gue bisa punya ini, bisa punya ini, bisa punya ini. Dan kalau bisa eksis terus. Ya. Nah itu. Jadi ini kemudian yang membuat ya, sebab akbarul hilmi, artinya angan-angan terbesar yang dipingini oleh manusia itu adalah menguasai harta, kedudukan. Bahkan sampai bisa ya, dua hal ini membuat dia salah bertindak. Sebagaimana dalam surah Al-An'am kalau nggak salah ya, di situ ada ayat 52, coba ibu buka. Wala tatrudil ladina. Ya Bu, ayat 52 surah Al-An'am surah ke-6 ya. Surat ke-6 ayat 52. Ya, di situ ada firman Allah. Wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah ma 'alaika min hisabihim min syai'in wa ma min hisabika 'alaihim min syai' fatatrudahum fatakuna minadh dhalimin. Janganlah kamu Muhammad mengusir orang-orang yang menyeru Tuhannya pada pagi hari dan petang hari.
karena mereka mengharapkan keridhoannya. Kamu tidak memikul tanggung jawab sedikit pun terhadap perbuatan mereka dari mereka, dan mereka tidak memikul tanggung jawab sedikit pun terhadap perbuatanmu. Jika kamu mengusir mereka, sungguh kamu termasuk orang-orang yang zalim. Jadi ayat ini Bu, ini apa? Cita-cita keinginan Rasul, tapi kemudian dibisikin oleh setan. Ya. Jadi kisahnya ini apa? Yaitu ketika Rasulullah sedang duduk santai bersama beberapa orang mukmin yang dianggap rendah dan miskin oleh kaum Quraisy. Dalam riwayat itu Habab bin Arad, Bilal bin Rabah, Ammar bin Yasir, ya, dengan para budak itu Rasul lagi duduk. Kemudian datanglah beberapa pemuka Quraisy sedang berbicara kepada Rasul. Tapi mereka gak mau duduk bersama-sama Rasul. Kenapa? Karena mereka minta mengusulkan, usir dulu tuh para budak. Gue baru mau ngobrol sama kamu ya Rasul. Usir dulu tuh budak-budak, baru kamu mau duduk bersama kamu. Akhirnya kemudian apa? Sehingga mereka dapat berbicara kepada Rasulullah, dan Rasul sudah berniat. Ya, dijelaskan oleh Allah tentang ini dalam surah Al-Hajj, sama juga ayat 52. Ya. Jadi ini bukan sebuah hal yang tiba-tiba ya, tapi surah Al-An'am 52 jelaskannya juga di surah surah 52 juga penjelasannya, yaitu surah Al-Hajj surah 22. Ibu lihat. Artinya apa? Orang soleh saja dia bisa kemasukan godaan setan. Sebagaimana Rasul juga, walaupun Rasul itu selalu dibimbing ya. Makanya apakah kata Rasul semua orang itu ada korinya, ada setannya. Apakah engkau juga ya Rasul? Iya. Tapi aku kemudian fa'aslama, sudah diislamkan, sudah tunduk kepada aku sehingga tidak ada yang disuruh kecuali yang baik. Kayak begini, tapi kemudian diluruskan lagi oleh Allah. Nah, kalau kita lihat dapat Bu ayatnya Bu, surah 22 ayat 52. Wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqa syaitanu fi umniyati fayansahullahu ma yulqi syaitanu summa yuhkimullahu ayatihi wallahu alimun hakim. Kami tidak mengutus seorang rasul, ya, ada nabi sebelum Muhammad, melainkan apabila ia mempunyai suatu keinginan, setan pun memasukkan godaan-godaan ke dalam keinginannya. Ya. Jadi yulqi syaitan fi umniyati. Kemudian apa? Namun Allah menghilangkan godaan yang dimasukkan setan itu. Allah akan menguatkan ayat-ayatnya. Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Ini. Jadi Rasul sempat mengusir, tapi cepat diluruskan oleh Allah. Wala tatrudil ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi. Nah, jadi apalagi kita Bu, dan hati-hati, orang soleh itu insya Allah penyakitnya udah mulai kurang. Tapi setan masuk lewat jalur ujung, ya, merasa gurur, tertipu dengan ilmu kita, dengan apa yang kita punya, dengan kesolehan yang kita punya. Makanya Imam Syafi'i dia cara ngobatinya itu gini selalu. Kalau dia ketemu siapapun di muka bumi ini, mau orang kayak apa bentuknya, dia selalu bilang dia pasti lebih baik daripada aku. Karena yang paling tahu dia di hadapan Allah hanyalah dia sendiri. Aku juga yang paling tahu tentang diriku nanti hanyalah Allah. Dia nggak pernah menjustifikasi. Nah, walaupun di sini Bu, ini kaitannya dengan orang-orang yang jelas-jelas beriman. Bukan dengan ketemu dengan korun, ketemu dengan ini kemudian enggak. Jadi jangan dipakai juga semua, ya. Artinya kita tetap dengan musuh Islam yang sudah jelas-jelas, jangan kita bilang dia lebih baik daripada kita. Artinya itu ada babnya tersendiri, bahaya juga. Akhirnya nggak usah perang deh, dia lebih baik daripada saya gitu ya. Ini babnya adalah untuk sesama kaum muslimin. Ya. Kemudian kalau kita lihat di sini ya, bahwasanya ada ayat lanjutannya Bu. Untuk apa Allah menjadikan godaan yang ditimbulkan syaitan itu sebagai cobaan? Godaan ini sebagai cobaan buat siapa? Buat orang yang dalam hatinya ada penyakit dan orang yang berhati keras. Ya. Jadi hati-hati buat cobaan untuk kita. Orang-orang zalim itu benar-benar sangat
memusuhi kebenaran. Dan juga, jadi kalau pertama, tujuannya apa? Godaan syaitan ini adalah cobaan. Cobaannya untuk apa? Supaya orang yang hatinya keras, orang yang hatinya kemudian orang yang hatinya ada penyakitnya hilang karena dia segera bertobat. Ya, godaan syaitan ini. Karena Bu, sekali lagi ini juga saya sampaikan kepada ibu-ibu, kita harus punya yang namanya menyiapkan dalam diri kita ini bahwa seluruh orang yang berinteraksi dengan kita ini dia manusia. Manusia itu bisa salah. Nabi Adam saja bisa salah. Apalagi cuma suami kita, anak kita. Ya. Karena gini Bu, ada seorang teman saya yang betul-betul merasa suaminya sempurna lahir batin. Tiba-tiba dapat cobaan, suaminya tergoda, langsung runtuh seluruh kepercayaannya dan dia hingga lupa. Ketika ada ingatkan, ya Allah, dijelaskan tentang Nabi Adam, iya ya, ini kan suami saya aja penuh dengan kelemahan, artinya sangat mungkin. Kenapa enggak saya maafkan? Siapa tahu dia dengan bertobat, dia bertobat sungguh-sungguh malah bisa jadi lebih soleh daripada saya. Ternyata benar, jadi kita harus persiapkan diri kita dengan segala kemungkinan. Ya. Juga begitu anak kita, karena semua ini berproses. Ya. Jadi fokuslah kepada prosesnya. Proses ini proses ya Allah, ini proses perbaikan dan semuanya. Karena kalau enggak, kayak anggota pengajian ada yang sampai berobat ke dokter spesialis penyakit jiwa karena nggak nyangka anaknya yang soleh itu kemudian kena narkoba. Artinya apa? Dia nggak nyiapin bahwa memang kita harus memahami, ya, manusia itu bisa salah. Jadi buatlah ruang untuk itu Bu, supaya kita nggak terlalu shock, ya. Kemudian kalau saya tambahkan lagi di sini adalah jadi syaitan Allah itu kita sudah tahu bahwa orang soleh aja bisa digoda oleh syaitan. Bahkan seperti kasusnya Qabil dan Habil. Qabil dan Habil itu kan cuma gini, kamu diterima amalmu, aku enggak. Kok korbanmu diterima, kok aku enggak? Akhirnya timbullah hasad, kejengkelan. Akhirnya apa? La'aktulan, aku bunuh kamu. Jadi hati-hati juga kita itu berbangga-bangga. Kamu tuh sholatmu selama ini gak diterima, aku aja yang diterima. Karena ini padahal semuanya ada sama-sama dalilnya. Atau merasa, jamaahmu itu kurang baik, jamaah agak sesat-sesat. Kalau aku ini pasti baik. Hati-hati, itu nanti timbul sifat hasad. Lama-lama kita berbunuh-bunuhan. Karena itu cara syaitan memasukkan hal-hal buruk di hati orang-orang yang sudah soleh. Padahal yang utama adalah persatuan, ya. Sehingga kalau kita lihat, kenapa juga? Karena Allah tahu kelemahan kita dan juga Nabi Adam. Allah bukan minta kita, ya, tidak makan buah, tapi dekati saja jangan. Makanya kalau kita lihat perintah-perintah dalam Quran itu kebanyakan tindakan preventif, ya nggak Bu? Contohnya pengaturan 3 waktu aurat, ya kan? Itu kan dimulai dari anak usia 3 tahun dia harus izin, ya. Nanti kalau sudah dewasa dia harus izin masuk ke kamar kita di seluruh waktu. Kenapa? Tindakan preventif. Nggak langsung. Makanya juga di Quran itu selalu wala taqrabuz zina, bukan jangan berzina, tapi dekati zina aja jangan. Dekati aja jangan. Kenapa? Karena aku tahu akulah yang menyusun tubuhmu, akulah yang menyusun ruh dalam dirimu, kamu tuh lemah. Ya? Banyak loh Bu kejadian kemarin saya pas lagi ngisi pengajian, Bu hati-hati Bu, jaga pandangannya karena yang banyak selingkuh itu juga bukan gadis-gadis tapi ibu-ibu. Ada yang nangis di situ. Ternyata apa? Dia lagi jatuh hati sama lelaki lain yang udah berkeluarga juga. Karena suaminya sering berangkat, ya, dinas. Artinya apa? Memang sekarang ini kita harus berhati-hati dengan yang namanya bisikan-bisikan syaitan yang sudah luar biasa. Dekati aja. Tetap Bu, kita sudah berkeluarga gini, ya, karena dia bilang saya nggak pakai baju seksi loh Ustazah, saya berjilbab rapi. Iya Bu, setan itu juga bisa datang, ya. Artinya saya nggak pakai baju seksi sudah saya nggak menarik perhatian orang. Tapi kok bapak itu juga tergila-gilanya sama saya tuh, banyak sekretarisnya di orang-orang cantik di sampingnya dia nggak tertarik. Iya Bu, semakin ibu soleha dia semakin jatuh hati.
Ya. Jadi hati-hati buat yang suka ke pengajian, dan tetap hati-hati dengan yang namanya laki-laki. Sebab kalau dia nggak jatuh hati sama kita, kita bisa jatuh hati sama dia, dan itu sudah jadi jalannya syaitan. Sehingga mendekati aja nggak boleh. Termasuk Bu, inna ba'da dzanni ism. Kita kan bukan langsung, Allah itu bukan langsung larang jangan bergibah, tapi dimulai dari apa? Jangan berburuk sangka dulu. Kenapa? Karena gibah itu sudah berat sekali. Jangan mulai api-api di awalnya, buruk sangka aja jangan dulu. Ya, seperti itu. Sehingga selalu karena apa? Aku tahu kelemahanmu. Kalau sudah buruk sangka, udah dalam satu detik kamu ngobrol orang lain udah jatuh ke gibah, lebih berat. Wa tahsabuna hayina wa huwa indallahi azim. Ya. Jadi sekali lagi di sini kalau kita lihat sampai ke orang soleh saja, ya, itu bisa kemudian setan memasukkan bisikan-bisikan ke dalam hati kita. Karena itulah kemudian buat kita, sebagaimana juga Ibnu Mas'ud dia mengatakan, aku suka sekali ilmu itu tersebar dan tidak tahu siapa yang menyebarkannya. Aku lebih suka. Dan Ibnu Mas'ud juga mengatakan, aku ingin setiap orang, setiap kaum muslimin di muka bumi ini memahami ayat Quran seperti persis yang aku pahami. Kan nggak ada penelitian, hatinya betul-betul bersih. Sebagaimana yang saya sharing juga di WA, ada seorang ulama yang dia bersama dengan muridnya, satunya kurang penglihatan, satunya buta. Ada dua jalan, ya. Kata muridnya, kata gurunya, kita pisah aja jalannya. Nanti kasihan orang yang nyeritain kita. Ngapain tuh orang buta gandain orang yang kurang awas matanya? Ya. Terus katanya muridnya, ya udah biarin aja. Orang kan kalau nyeritain kita dapat dosa. Kata gurunya, kamu nggak boleh berpikir begitu. Kalau bisa tuh, dia nggak nyeritain kita, dan kita juga tidak menjadi bahan untuk diceritakan orang lain. Jadi gimana ya guru? Ya udah jalan masing-masing. Kamu jalan-jalan itu, aku jalan-jalan ini. Kita selamat dari dibicarakan orang lain juga selamat dari membicarakan kita. Ya. Jangan kita biarin aja, gitu ya. Nah, kalau bisa semuanya selamat seperti kita. Kalau bisa semuanya paham tentang ayat itu seperti yang kita pahami. Nah, selanjutnya kalau kita lihat juga subhanallah, jadi hati-hati bahwasannya yang menjadi sumber kerugian kita adalah orang-orang terdekat kita. Makanya juga di Quran itu, ya ayyuhalladzina amanu, ya, hati-hatilah innama amwalukum wa auladukum, ya, aduwwal lakum. Bahwasanya sesungguhnya harta kita, ya, kemudian anak kita, pasangan kita, dia bisa menjadi musuh. Sebab apa? Kerugian itu paling banyak didapatkan oleh teman-teman kita sendiri atau ada yang di sekitar kita. Jadi inilah pemaknaan kenapa surah Al-Asr diapit oleh At-Takasur, kemudian setelahnya Al-Humazah. Ya. Selanjutnya adalah di sini ada kata-kata gimana Bu kalau misalnya di seluruh kelas ini, di seluruh ruangan ini semuanya nggak lulus, berarti banyak yang nggak lulus atau banyak yang lulus? Banyak yang nggak lulus. Beda kalau ini seluruh di ruangan ini semuanya lulus kecuali dikit. Nah, kalau surah Al-Asr pakai kata-kata yang pertama, seluruh manusia itu rugi, berarti yang nggak rugi sedikit, ya kan? Kecuali sedikit. Artinya kita perlu hati-hati, kita semua bisa terancam oleh kerugian itu, siapapun kita. Nah, yang menarik juga, tadi kan Allah bersumpah dengan wal asri, innal insan, sesungguhnya manusia dalam kerugian. Itu pakai apa? Kata-kata mufrad kan Bu? Sesungguhnya manusia ketika dia menjadi insan saja sendirian dia rugi. Harusnya kan ayat berikutnya illal ladzina amanu. Kecuali orang-orang yang alladzi amana, orang yang satu orang yang beriman. Tapi enggak. Setelah kecuali Allah langsung pakai lafaz jamak. Illal ladzina amanu. Bukan illal ladzi amana. Ya. Kenapa? Ternyata menurut para ulama bahwasannya keimanan seseorang itu justru terlihat dengan jelas, ya, ketika dia bersama-sama, berjamaah, berkelompok, bersahabat, berkumpul.
Makanya saya sudah sering jelaskan, Bu, jangan bilang kita ini sabar kalau kita tinggalnya di hutan. Jangan bilang kita ini pemaaf kalau tinggalnya di padang pasir, nggak pernah ketemu orang. Ya, nah, karena itu muslim yang baik adalah muslim yang terus bergaul dengan manusia dan bersabar atas cobaan-cobaannya, bukan yang sendirian. Karena itulah juga dalam agama kita ini, contohnya sholat lafaz Al-Fatihah. Itu kan ketika kita sholat berjamaah, ihdinas siratal mustaqim, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Harusnya ketika sholat sendiri kan iyyaka a'budu, cuma sendirian, tapi nggak boleh dirubah tuh, tetap iyyaka na'budu. Karena kita bisa dibilang beriman, menjaga hati, berakhlak kalau kita punya teman. Kita berhargai karena ada teman-teman kita. Jadi ini penting dipahami bahwasanya dan susah sekali kalau kita kemudian tidak bersama-sama. Dan hati-hati dengan teman, sebab dalam hadis orang yang dia mau bertobat, itu pesan daripada ahli ilmu yang dia bunuh 100 orang, pesannya, pindah kamu dari kota ini karena kota ini udah rusak. Susah kamu bertobat. Pindah ke kota yang satu, di situ banyak orang-orang soleh. Itu. Sehingga penting sekali. Bahkan kalau saya sampaikan, harga pertemanan kita ini pada saat sakaratul maut. Ya, dikasih kabar ini sudah meninggal dunia saudara kita. Di situ akan terlihat jelasnya pentingnya kita berteman. Karena siapa yang meninggal dunia, ada 40 orang yang mensolatkan dan orang-orang soleh, dan dia insya Allah dapat syafaat. Bahkan dalam sebuah hadis, kalau 2 saf dan dia orang-orang soleh insya Allah tidak menyebutkan Allah, maka wajib baginya surga. Artinya silakan punya teman-teman banyak orang soleh. Jangan kalau bisa kita tahu orangnya, nomornya udah nggak ada, cari, nggak usahakan cari. Gimana nomor? Mungkin nomornya rusak atau ganti, dihubungi nggak bisa. Karena itu apa? Itu bukan aset dunia, aset akhirat kita. Nanti kan di nomor kontak bisa dikabarin sudah meninggal dunia ini, kita dapat doanya. Ya, sehingga agak sederhana pertemanan kita ini ya. Karena itu saya sampaikan di sini illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Dan 2 hal keimanan yang harus kita perjuangkan sama-sama adalah iman kepada Allah dan iman kepada hari akhirat. Iman yang di sini yang dimaksud bukan hanya iman satu aja, tapi rukun 6 ke-6-6-nya semuanya diimani dengan sesungguhnya. Ya. Dan kemudian adalah wa amilus sholihat. Wa amilus sholihat dan amal soleh. Nah ini juga buat peserta pengajian sama buat ustazah yang isi pengajian. Hati-hati, sebab ternyata saya baru tahu ya, biasanya ya Allah itu kalau kita mengikuti pengajian begini, kita akan diuji di antara kita. Saya udah banyak juga kejadian sih. Sampai anggota liko saya mau berhenti liko. Dulu ustazah, saya nggak ikut liko ini, ujian saya sedikit. Sekarang ini begitu ikut liko, ustazah bahas ridho, saya diuji. Besok ustazah lagi bahas tentang syukur, saya diuji lagi. Capek saya begini, berhenti aja. Saya waktu itu belum ada jawabannya, sabar Bu, ibu diuji. Ternyata Bu, ada pernyataan ulama. Apalagi kayak ustazah kayak saya. Saya ini kan harus membawakan materi betul-betul baik, betul-betul maksimal, supaya ini adalah cara ikhtiar terbaik supaya kita sama-sama dapat hidayah. Artinya apa? Materinya nggak boleh ecek-ecek. Artinya apa? Kalau materi itu baik sekali, berarti kan di situ banyak hal. Itulah kenapa Allah kadang-kadang tidak mau ilmu kita hanya wacana, ilmu kita hanya di tulisan. Langsung amilus sholihat, langsung beramal soleh. Walaupun nggak semua juga, nanti saya siap-siap, jangan-jangan saya dipilih diuji kan, gitu ya. Kayak anggota pengajian saya tuh, betul-betul saya tuh baru habis ngisi kok, dia nelfon aja saya. Ustazah Bang Uda, Allah suami saya sekarang di penjara. Kok bisa Bu? Iya Bu, ternyata dia salah tanda tangan harusnya penipuan. Jadi sekarang dibawa ke Kapolres. Itu baru mau nikah, baru Ustazah bahas tentang ridho. Ini juga saya gitu ya. Nggak lama kemudian, Ustazah anak saya juga di penjara karena ternyata terazia dengan teman-temannya narkoba. Baru bahas tentang syukur. Nah jadi artinya kita akan diuji. Nah ini adalah cara setan menakut-nakuti kita. Udah kamu jangan lagi ada di majelis ilmu, nanti kamu diuji. Udah untuk kamu para dai jangan lagi nyampaikan sesuatu yang baik, hati-hati kamu diuji. Dan ujian itu bisa jadi dalam waktu 1 detik langsung diuji.
Ya, tiba-tiba begini-begini. Jadi ini adalah cara setan untuk mengganggu kita. Tapi juga ini adalah cara Allah agar iman kita teruji, agar ilmu yang kita dapat teruji, langsung amal soleh, gitu ya. Sehingga jangan pernah tinggalkan majelis ilmu. Nah, dan kemudian sebenarnya Bu, kalau Allah mau, Allah bisa cabut kemuliaan kita dalam waktu beberapa detik saja. Saya diceritain oleh teman, anaknya punya Facebook, dihacker Facebooknya. Ternyata di hackernya itu merusak nama orang yang terpandang di kampung itu ya. Akhirnya apa? Orangnya nggak terima. Anaknya langsung dibawa ke ruang persidangan, pokoknya nggak terima, marah-marah, mendatangi rumahnya. Ya. Artinya apa? Dalam waktu satu detik kalau Allah mau hancurkan keluarga kita, kemuliaan keluarga kita, harga diri keluarga kita bisa. Dan itu bisa lewat siapa saja, bisa lewat anak kita, bisa lewat suami kita, ya, bisa lewat orang tua kita, bisa lewat bahkan kita sendiri bisa. Kalau mau Allah ambil, cabut harga diri kita, kemuliaan kita. Karena itu jangan pernah kita merasa mulia ya, kecuali dengan kita merasakan bahwa kemuliaan hari ini itu semata-mata dari Allah. Saya sering bilang, kalau dosa itu punya bau, maka tidak ada seorang pun yang mau duduk berdekatan dengan saya. Dan kita juga, syukurnya dosa gak punya bau, ya. Kita yang paling tahu. Balil insan ala nafsihi basiro. Kita ngeliat aja, tahu kita berdosa, tahu kita punya dosa. Tapi kalau dia berbau enggak. Jadi ini kemudian sambungan ayatnya untuk bisa mulia Allah jelaskan di sini. Bagaimana supaya bisa mulia dan kita siap dengan kemuliaan sesungguhnya milik Allah, yaitu pertama adalah ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal 'amalis shalihu yarfa'u. Jadi ternyata Bu, yas'ad ini naik. So'ada itu katanya naik ke langit. Jadi ternyata yang naik itu adalah bukan hanya amal kita Senin dan Kamis, tapi juga setiap perkataan kita. Zikir, amal soleh, semua naik. Kita tahu jaraknya bumi kita dengan langit. Saya selalu bilang bahwasanya langit yang kita pandang ini hanya batas pandang kita. Di sana ada cakrawala, ya ada jagat raya, kita nggak tahu luasnya. Nah, ada langit pertama. Jarak langit pertama dengan langit kedua, perjalanan manusia 50.000 tahun. 100 tahun yang sekarang jarak umurnya. Langit berikutnya, langit kedua ke langit ketiga juga 50.000 tahun. Kemudian sampai langit ke-7, dari langit ke-7 itu ada lautan. Jarak dari langit ke-7 ke lautan 50.000 tahun lagi. Baru arasy Allah, gak ada yang tahu luasnya seperti apa. Al-ilmu indallah. Tapi Bu, ternyata zikir kita, perkataan baik kita itu terdengar kadawin nahli, seperti suara lebah terdengar ke arasy Allah. Itu kata-kata yang baik dan selalu baik. Dan menurut para ulama, perbanyaklah tempat-tempat di langit, tempat naiknya amal solehmu dan perkataanmu. Karena nanti kalau ruhmu naik, udah dikenal, oh ini naik terus nih kata-kata yang baiknya di langit, buka jalan terus ke langit. Jadi kalau kita wafat, udah kenal penduduk langit. Ini kata-katanya suka naik di sini. Ini amalnya juga naik. Makanya Anas bin Malik mengatakan, lau alimal insan. Kalau semua orang itu tahu anna kalamuhu min amalihi, bahwa kata-katanya adalah bagian dari amalnya, qalla kalamuhu illa fima ya'lam. Pasti sedikit kata-katanya kecuali yang baik saja. Kita kan gini, mukul anak orang misalnya, kita ngerasa dosa banget. Tapi ngata-ngatain anak orang yang misalnya nyakiti anak kita nih 1 jam, kita rasa itu biasa. Kita rasa tuh gitu aja tuh perkataan itu. Padahal dia juga amal soleh. Nah, apalagi ibu-ibu punya 1 hari, kalau dalam menurut para ahli tentang kejiwaan, kita berbicara 12.000 kata, ya kan? Nah, lebih banyak. Laki-laki cuma 7.000 aja. 12.000 kosakata 1 hari. Artinya ini kesempatan mahal, perkataan kita naik ke langit. Sekarang gini, Bu, gimana kalau kita kata-kata
langit. Itulah kenapa Imam Sudais dia jadi imam masjid. Karena apa? Ibunya setiap kali marah, mudah-mudahan kamu imam. Dan ternyata Bu, saya sudah pakai teori itu. Ternyata kalau kita bilang, ya Allah kamu tuh Zubair ya, kayaknya Zubair itu kan ada kalau naruh handuk sembarangan ya. Saya bilang, berapa kali akhirnya saya doa, ya Allah Zubair, mudah-mudahan kamu jadi anak soleh, kamu paling berbakti sama Umi, kamu pokoknya. Dan ternyata itu menurunkan tensi emosi kita. Tapi coba kita bilang, ya Allah Zubair itu sudah ke-10 kalinya Umi bilang, kamu gimana sih sudah kelas 4? Itu Bu, ya Allah, tambah panas kepala kita. Ya? Ya enggak? Dan kalau kita bilangin anak saya, misalnya saya bilangin Zubair ya Allah berapa kali kamu naruh handuk, itu gak naik langit. Tapi kata-kata saya, meskipun saya marah, kan itu kata-kata yang dihitung oleh Allah. Saya bilang, ya Allah, dan kamu jadi imam masjid, kamu adalah anak yang soleh, kali berbakti sama Umi, nanti kamu tolong itu naik semua ke atas langit. Dan kalau sudah naik langit, suatu saat pasti Allah kabulkan. Begitu juga kita yang benci banget sama suami kita disuruh sholat subuh, nggak sholat subuh, nggak sholat jamaah, ya. Maka pakailah kata-kata itu. Ya Allah, mudah-mudahan ya kamu ini adalah orang yang paling baik, ya. Kamu jadi ulama nanti nggak apa-apa di hari tuamu juga, kalau nggak bisa sekarang, misalnya gitu. Tapi kalau bisa sekarang juga bagus. Maka itu kalimat itu naik langit. Karena di Quran dikatakan, la khaira fi katsirin min najwahu. Tidak ada yang lebih baik perkataan di muka bumi ini illa man amara bisadaqah, kecuali yang pertama orang yang suka mengajak orang bersedekah. Ya. Jadi maknanya apa? Bukan hanya mengajak orang sedekah harta, tapi juga sedekah ide, sedekah tenaga, sedekah waktu, ya, sedekah mobilnya, sedekah apa saja yang dia punya. Sekarang ini kan banyak barang-barang bekas. Saya bilang mulai digilirkan tuh yang punya perlengkapan bayi, yang punya tempat tidur bayi, digilirkan sama teman-teman. Tapi pastikan juga jangan ngendap di situ doang, supaya bergilir nih ke teman-teman. Kan banyak barang-barang bekas kita yang bisa jadi amal soleh. Ya. Artinya, ya, apa saja. Nah, kalau misalnya dalam proses ngajak orang sedekah, ternyata yang sedekah cuma 10 orang, 20-nya enggak. Gimana tuh kira-kira kata-katanya? Tetap naik langit. Ya. Kayak ada Bu Arlia tuh di Samarinda. Beliau itu ya sering duduk-duduk sama beberapa orang tua murid TK. Ya. Dia ngajak teman-temannya sedekah, ayo sedekah, siapa yang bisa? Ayo, kita, kalau kamu belum bisa berzakat, kita sedekah dulu lah. Jangan nunggu ayah. Akhirnya setiap bulan dia bawa ke lembaga zakat itu 3 juta, sementara dia bisanya cuma paling 100.000. Ya, ngobrolnya dengan teman-temannya akhirnya bersedekah, naik ke langit. Kemudian sedekah, dia dapat sedekah setiap bulan dihitung sama Allah sedekahnya 3 juta. Plus sedekahnya yang 100.000. Kenapa? Karena dia ngajak-ngajakin temannya dan teman-temannya nggak hilang. Karena itu saya juga termasuk yang mau mendapatkan hal itu. Sebagaimana saya katakan, kita sudah punya proyek rumah Quran bersama, dan saya juga dulu sudah sering memberi bantuan kepada janda dan anak yatim. Sekarang karena sudah saya resign dari pekerjaan, banyak teman-teman di sini alhamdulillah yang melanjutkan amal soleh itu. Jadi artinya ini kata-kata terbaik. Kalau misalnya saya SMS, Mbak gimana? Sudah ada berapa yang sedekah? Itu jangan dikira bahasa WA saya itu nggak naik langit. Alhamdulillah Ustazah sudah sekian, ada yang bergabung lagi. Itu jangan dikira nggak naik langit. Meskipun bahasa WA, karena itu di WA itu jangan gitu ya, pakai pesenyum tapi lidahnya disampingin gitu ya. Itu juga kalimat thayyib. Ya, kan ada begitu ya, senyum tapi lidahnya ke samping gitu. Kalau saya hindari lah, karena itu juga bahasa. Sebab yang namanya kalimat thayyibah bukan hanya kata-kata kayak begini, tapi juga bahasa tulisan. Dia juga bahasa yang baik. Sehingga kita bisa meraih banyak. Mungkin kalau beramal soleh itu kita sedikit yang bisa beramal banyak-banyak. Dari pagi sampai sore, habis jenguk orang sakit, habis itu sedikit. Tapi dengan ucapan dan kata-kata bisa kita banyak beramal soleh. Makanya di Quran juga ada kata-kata jihad. Wajahidhum bihi jihadan kabira. Berjihadlah engkau Muhammad dengan jihad yang besar. Ternyata jihad yang besar ini
isi Quran, mengingatkan orang dengan Quran ini. Karena kenapa? Karena kalau yang dimaksud jihad besar ini adalah jihad berperang, gak semua orang punya kesempatan berperang. Dan ayat ini turunnya, surah Al-Furqan ayat 50 ini turunnya di 51 ya, turunnya itu di kota Mekah. Belum ada perintah perang. Ayat tadi wajib itu bi jihad dan kabiro. Inilah maknanya mendakwakan isi Quran. Ya. Selanjutnya, ya di Quran juga yang berikutnya. Jadi yang pertama adalah apa itu kalimat thayyib? Bukan hanya zikir-zikir subhanallah, enggak. Itu juga istighfar juga harus. Tapi yang pertama adalah mengajak orang bersedekah, menginfakkan apa yang dia punya, apa yang dia mampu. Sekarang jangan tunda-tunda, ya. Ntar aja Mbak, kira-kira 5 bulan lagi lah Mbak. Jangan sekarang, karena yang kita punya waktu itu sekarang. Kemudian apa yang kedua? Al-ma'ruf, mengajak orang kepada kebaikan. Apa itu kebaikan? Kebaikan banyak sekali. Makanya konsep amal soleh menurut para yang pernah saya dapatkan juga dari Dr. Jasim, dia mengatakan bahwasanya amal soleh itu bisa dari 3. Ya. Yang pertama itu dengan filosofi tamar. Tamar itu kurma. Rasul bersabda bahwasanya kita kunnar walau bisyikit tamroh. Takutlah kamu, hindarkanlah dirimu, buatlah antara kamu jarak antaramu dengan neraka walaupun dengan sebiji kurma. Orang kadang-kadang sebiji kurma sih, kurma itu kan kecil banget ya. Karena ternyata kamu tidak tahu, boleh jadi sedekah sebiji kurma itu bisa menjauhkan jarakmu dengan neraka ribuan kilometer. Sebagaimana saya juga nggak berhenti ceritakan, dulu guru saya berbagi nasi goreng dengan kami 20 orang, itu hanya satu tempat kecil begini, ada tutupannya. Saya ingat banget ya, Tupperware plastik kecil ada tutupannya, mungkin tempat-tempat garam tuh. Itu disuruh bagi 20 orang. Kiriman nasi goreng cinta dari bu guru. Kami rebutan. Dulu guru kami nggak bilang, kami nggak punya uang bulanan, beras juga jarang ada, ini cuma, dan nasi goreng itu sederhana, rasa garamnya lebih terasa sama rasa bawang putihnya. Ya. Setelah sekarang 20 tahun saya baru tahu, ternyata dia kirimin kami itu dalam kondisi sangat susah, tapi dia pengen berbagi. Tapi yang hebatnya guru saya itu juga nggak sedih-sedih, ya Allah maaf ya Umi cuma bisa kirim segini, Umi itu begini pakai beras begini, anak Umi segini. Enggak, dia nggak ngomong apa-apa. Nih nasi goreng cinta bagiin ya ke kalian semua, rebutan kita. Jadi kenapa? Karena kata beliau, saya mau berbagi meskipun dalam kesusahan. Artinya apa? Jangan pernah sederhanakan sedekah walaupun itu sebiji kurma, karena kita nggak tahu. Karena nggak memberi itu lebih sedikit lagi, ya kan? Iya, lebih sedikit lagi tidak memberi. Sehingga kita harus pahami juga bahwasanya ini konsep amal soleh yang pertama. Sekarang gini, ustazah ilmu saya belum banyak. Di Quran, dalam hadis Rasul mengatakan apa? Bahwasanya balighu anni walau ayat. Sampaikan walau 1 ayat. Tapi kita pastikan betul-betul yang kita sampaikan itu sebuah kebenaran. Kan sekarang banyak, apalagi itu hanya dari satu pengajian ke pengajian lain. Ayo mulai sudah. Kita ajarkan, ajak kepada teman, ajak kepada kawan, walaupun 1 ayat, walau ayat. Ya. Balighu anni walau ayat. Kemudian yang kedua, filosofi fasilah. Fasilah itu idza qamatis saah wa fi yadi ahadikum fasilah falyahrisha. Kalau besok hari kiamat dan di tangan kalian masih ada bibit, kalau bibit berarti lebih besar ya. Kalau kurma kan kecil, bibit lebih besar. Maka kata Rasulullah falyahrisha, maka tanamlah. Besok kiamat kata Rasul, siapa sih yang akan menikmati buahnya? Urusan kita bukan kapan kiamat datang, kapan kita mati. Urusan kita itu amal soleh. Sehingga kalau ada kita punya bibit, ya ada punya kesempatan amal soleh, segera falyahrisha, segera lakukan. Jadi yang kedua adalah filosofi bibit, fasilah. Yang ketiga filosofi saum. Saum itu baju kain. Ini kaitannya dengan Sirah Nabawiyah ketika seluruh orang-orang Quraisy bingung mau mindahin Hajar Aswad ke tempatnya. Akhirnya Rasul kemudian berinisiatif seluruh kabilah itu megang pinggir-pinggir baju tadi. Ini maknanya adalah ada namanya filosofi baju. Artinya apa?
kita nggak bisa beramal soleh sendiri. Jadi harus bersama-sama, ya. Sebagaimana subhanallah sudah saatnya harusnya ada yang namanya forum seluruh anggota jamaah Islam. Duduklah sama-sama, para ustadznya berdialoglah, konsultasilah apa-apa kira-kira yang bisa menyatukan umat ini, ya. Karena banyak pekerjaan yang nggak bisa kita selesaikan sendirian. Ada masalah pendidikan, ada masalah macam-macam, ya. Alam, ya. Kerusakan kebijakan banyak sekali, nggak bisa dikerjain sendirian. Karena itu kita juga masing-masing legowo. Artinya begini, orang yang memahami bahwa berdakwah di pentas politik itu penting, silakan Anda berdakwah di situ, karena kalau nggak ada yang mewakili juga bahaya, ya kan? Kemudian yang juga sudah berdakwah di politik, kemudian dia mengatakan nggak penting, ada yang mengatakan nggak penting itu politik, ya udah dihargai aja. Yang penting dia fokus di sana, mendidik umat. Kita fokus menyelamatkan pemerintahan yang sama-sama bergerak, ya. Karena bahaya juga sampai hari ini kan Somalia itu sampai kemarin ada seorang chef, ada orang dari Somalia bertelepon, saya apa hukumnya kami puasa tanpa sahur, lanjutkan terus. Syekh dari Arab Saudi cuma menangis. Itu maksa, ya, keburukan atau sampai hari ini kesedihan yang terjadi di Somalia, ya, di Ethiopia juga di Somalia karena tadi meninggalkan peran-peran di pemerintahan. Akhirnya sudah nggak ada lagi yang muslim di pemerintahan. Jadi kita masing-masing hargai. Tapi juga yang mengambil peran di pemerintahan nggak usah dipaksa-paksa. Temannya ini yang sudah punya akidah, nggak penting memilih pemimpin, biar saja fokus mereka di tempat yang lain. Daripada kita berkelahi terus, kan nggak ada gunanya. Akhirnya apa? Yang dimanfaatkan adalah musuh Islam. Kita bergerak aja sama-sama saling menghormati, ya. Sehingga inilah pentingnya yang namanya beramal soleh dengan filosofi as-saum, baju. Artinya semua kita bisa punya peran. Jadi saling menghargai aja, ijtihad masing-masing. Yang punya ingin di dakwah saja, yang ingin di politik saja, yang ingin di ekonomi aja, semua. Yang ingin fokus di pendidikan aja silakan. Yang penting semuanya bergerak. Dan jangan saling menjatuhkan, jangan saling bermusuhan, ya. Kemudian yang berikutnya, jadi tadi saya katakan yang kedua au ma'rufin. Yang ketiga adalah au islahin bainan nas, yaitu islah sesama manusia. Nah, hati-hati dengan islah. Ada juga Bu gini, aku ini mau cari solusi Mbak. Jadi ada temanku loh gini. Kita cari solusi, tapi nyeritain teman kita ini sudah ke-9 kalinya. Ini tujuannya islah atau nyebarkan aib, ya. Karena kadang-kadang ini dibisikin setan juga, kita ini mau perbaiki teman kita kok, makanya kita bicarain, ya. Itu bisikan setan juga. Niatnya islah tapi bicarain orang lain. Dan ternyata, ya, kalau kita tahu aibnya orang itu gak enak banget. Itu beban buat kita sampai hari kiamat. Yang paling enak tuh banyak tahu ilmu gak mau disimpan-simpan, disebarkan enak. Coba kalau aib, ya, gak enak banget nyimpannya. Suatu kali kita keceplosan, dia jadi ustadz kan, dulu zaman SMA tuh nakalnya bukan main, kan keceplosan, ya. Jadi gak enak banget yang namanya kita mengetahui aibnya orang lain. Karena itulah kenapa Rasulullah dalam peristiwa wanita Ghamidiah, ketika dia bilang, ya Rasul saya berzina, kata Rasul tidak. Rasul langsung palingkan wajahnya, ya. Nggak tanya begini, di mana kamu berzina, ya di rumah siapa? Kemudian ya dengan siapa? Mana orangnya? Enggak, Rasul langsung membalikkan wajahnya. Kamu pulang dulu kamu. Bersihkan saya harus pulang dulu, kata Rasul. Kita kan kadang-kadang ya nanya pula sama teman kita. Kalau bisa Mbak kamu ceritalah sama aku. Bersyukur kalau dia ceritanya sama Allah aja. Karena ini aib, kita nggak tahu kita ini amanah apa enggak, iman kita bisa turun bisa naik. Makanya saya juga kalau ada anggota pengajian, Bu jangan nyetil ya Bu, saya takut Bu. Ibu mau kasih tahu saya apa, minta bantuan apa, sabar dalam masalah apa ya Bu. Jangan nyetil ya Bu, saya takut Ibu curhat aja sama Allah. Karena yang gerakan lisan saya bisa kasih nasihat yang baik juga dari Allah Bu. Saya nggak kuat nyimpan aib banyak-banyak, aib saya sendiri udah banyak, ya. Gitu.
Jadi artinya hati-hati kita suka mendengar-dengarkan, apalagi kamu sudah dengar belum? Habis itu kita sudah dengar, kita bilang, aku loh orang yang pertama dicurhati sama dia, kamu tahu gak? Saya juga bilang, Bu, insya Allah nggak dengar kabar gosip-gosip, itu kita tetap bisa makan, tetap bisa sholat dan ibadah. Bahkan ngeri juga Bu kalau banyak tahu gosip. Kalau zaman dulu Bu ya, saya kalau pulang pengajian gitu ada yang curhat, tiba-tiba saya bilang, karena saya ini nggak punya teman bicara, takut akhirnya punya suami saya aja. Kata abinya apa? Kamu mau aku dengerin ya, mau berbagi tentang curhat-curhat anggota pengajian dia, biar aku nggak kuat sendirian minta solusi. Aduh, bilang abinya, kalau ilmu baru abi mau, kalau kayak gini berat nanti kamu jadinya ketakutan sendiri ya. Karena kalau tahu, akhirnya saya juga begini, ya Allah mudah nabi nggak begitu ya bi, mudah aja gitu kan, kamu takut. Jadi sebenarnya tidak tahu airnya orang itu baik sekali, dan suruh orang dia datang kepada Allah saja. Kepada kita nggak usah detail ceritakan. Seperti sebagaimana Rasulullah, dia melalitkan wajahnya. Habis itu apa? Disuruh pulang sama Rasul, pulang dulu kamu. Datang lagi dia, ya Rasul, lihat di perutku udah buncit, bener aku hamil ya Rasul, bersihkan aku ya Rasul. Kata Rasul, tunggu. Palingkan wajah lagi Rasul, nggak dilihat. Yang mana tuh, terus yang suamimu di mana? Enggak. Yang ngambil kamu enggak. Rasul suruh pulang lagi sampai dia melahirkan. Dia melahirkan, dibawa lagi. Ya Rasul, ini sudah lahir anak saya ini, betul-betul saya melakukan zina ya Rasul. Pulang dulu susuin anakmu. Ya. Udah susuin, baru kemudian datang, ya Rasul sudah aku susui 2 tahun. Baru Rasul angkat anaknya. Ya, Rasul bilang apa? Man yakul hadzal bulan, siapa yang mau rawat anak ini, fayakunu rafiqati fil jannah, dia akan menjadi sahabatku di surga. Ya. Nah, akhirnya kemudian Umar bin Khattab sempat ketika mau disolatkan sempat mengatakan, dia mengatakan, ya Rasul, ngapain kita sholatkan orang yang menyolatkan orang yang tidak berzina? Rasul marah. Kamu tahu, kalau tobatnya wanita ini dibagikan ke seluruh penduduk Madinah yang semuanya sahabat-sahabat terbaik, itu cukup untuk mereka hadap kepada Allah. Tobatnya wanita ini. Jadi kita jangan pernah ya takut dengan yang namanya pertobatan. Atau kalau kita melihat ada orang yang salah, kita harus optimis bahwa bisa jadi dia lebih baik daripada kita. Nah, pelajaran yang mahal juga adalah kaitannya di sini Rasulullah mengatakan bahwa anak hasil hubungan seperti itu tetap anak yang fitrah, bukan anak zina. Hati-hati Bu ya, sekarang ini Dewan Gereja Indonesia itu mereka buka memang tempat untuk adopsi anak. Anaknya siapa diambilnya, anak-anak hasil hubungan ini kan sekarang banyak ABG yang ngambil dan sebagainya, diusir sama orang tuanya. Mereka nawarin di internet ya begitu. Dan terima kasih teman-teman juga yang masih berdonasi untuk bayi, untuk susu bayi yatim ya, 3 orang anak yang sampai sekarang alhamdulillah banyak teman-teman yang di sini yang masih berdonasi ya, karena anak-anak ini diselamatkan. Sebab banyak di antara kita yang belum siap. Kalau Dewan Gereja udah punya tempatnya, udah punya dananya, udah punya pengasuhnya, dan tujuan mereka dikristenkan, pasti sudah. Nah, belum ada tuh Dewan Masjid Indonesia punya penampungan anak-anak yang seperti itu. Padahal kok yang banyak seperti itu anak muslim, ABG muslim, bukan ABG Kristen. Ya, ini juga persoalan besar ya. Jadi saya kembali bahwasanya ya, beramal soleh itu adalah kita harus senantiasa berhati-hati dengan yang namanya islah bainan nas. Karena kalau aibnya orang gak enak banget, lebih baik kita banyak tahu ilmu. Kalau kita sudah nggak tahu, ya alhamdulillah kita nggak tahu aib. Selanjutnya yang terakhir adalah tadi tentang amal soleh ya, perkataan tadi islah bainan nas. Satu lagi perkataan yang baik itu adalah waman ahsanu qaulan mimman da'a ilallah. Kata-kata terbaik di langit dan bumi adalah mengajak orang kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kata-kata terbaik. Jadi silakan kita lakukan terus. Insya Allah forum-forum seperti ini juga akan kita lakukan terus, karena kita mau memiliki senantiasa mendengarkan kata-kata terbaik di muka bumi adalah kata-kata untuk mengajak orang kepada kebaikan ya dan kesolehan. Nah, selanjutnya wa amilus sholihat itu maknanya Bu ya. Jadi ilal ladzina amanu wa amilus sholihat. Ya, jadi ingat bahwasanya kata-kata kita juga adalah bagian daripada amal soleh yang kita lakukan.
Nah, sehingga juga kalau kita lihat disebutkan oleh Ibnul Jauzi, tamannau kullu nafasin, aku berharap bahwa setiap nafas yang keluar dari mulutku, dari diriku, kata Ibnul Jauzi, itu adalah khazanah fil yaumil akhir, adalah simpanan di hari akhirat. Kenapa? Karena dalam surah Maryam, innama na'udduhum adda, kami akan menghitung mereka dengan hitungan yang teliti. Ternyata Bu, yang dihitung itu ternyata nanti di akhirat bukan usia kita, tapi Allah hitung dari hembusan nafas kita. Bikulli nafsin, bikulli nafasin, ya, itu dihisab oleh Allah. Makanya Allahumma hasibni hisaban yasira, itu doanya Aisyah, ya Allah hisablah aku dengan hisab yang ringan. Karena apa? Hisabnya itu hitungan nafas, bukan hitungan umur kita lagi. Kemudian yang berikutnya setelah illal ladzina amanu wa amilus sholihat adalah wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Karena asas dasar agama kita ini adalah saling menasehati, ya. Karena itu di Quran itu senantiasa bersabar, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbak. Enggak pernah ada kata-kata bersabar dengan orang-orang buruk, tapi bersabar selalu dengan orang-orang yang baik. Karena bersabar dengan bersama dengan orang baik itu banyak butuh kesabaran dibanding bersama dengan orang-orang yang buruk. Dalam sebuah hadis Bu, Rasul bersabda, laisa minna, bukan golongan kami, man lam yarham shaghirana, siapa yang enggak sayang kepada orang anak yang kecil, orang yang lebih muda, wa yuwaqqir kabirana, dan menghormati yang tua. Dan ternyata disambungkan hadisnya, wa ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Jadi Rasul bersabda, bukan dari umatku yang juga tidak suka mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Jadi hati-hati, kita nanti sampai di akhirat kita nggak dianggap umatnya Rasulullah karena kita tidak saling menasehati. Nah, insya Allah itu illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Apalagi Bu, sekali lagi di dalam kehidupan kita ini, atau kalau ketika kita bersama dengan orang-orang soleh, itu banyak sekali kadang-kadang ujian yang diberikan kepada kita. Bahkan kadang-kadang ya, kemudian ujian-ujian tersebut tidak sesuai dengan keinginan kita, ya. Banyak sekali. Sebab itu kemudian para ulama mengatakan, kalau aku berdoa, ya, karena kita kan sekarang sudah paham ya, doa kita ini baik-baik, ya kan? Tiba-tiba dikasih, kita doanya minta anak yang soleh atau minta suami yang soleh. Tiba-tiba jawabannya kok ternyata suami kita belum soleh, anak kita belum soleh, ya. Maka menurut para ulama, kalau aku berdoa kemudian doaku dikabulkan persis seperti kemauanku, maka aku bersyukur 1 kali. Tapi kalau aku berdoa dan doaku tidak dikabulkan sesuai dengan kemauanku, maka aku bersyukur 10 kali. Kenapa? Sebab yang pertama itu pilihanku, yang kedua pilihan dari Allah. Dan tidak ada pilihan Allah kecuali baik. Karena Dia Allamul Ghuyub, tahu yang gaib. Nah, kita dalam perjalanan proses kita beramal soleh saling tausiah gini, kita pasti akan dihadapi banyak ujian. Ujian dari kebersamaan kita dalam kebaikan, ya. Karena itu kita selalu ingat hakikat ini, ya. Kita selalu harus tahu bahwasanya semua keputusan Allah itulah yang terbaik. Tinggal gimana caranya? Kita mencari hikmah di dalamnya. Sebab wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lebih tahu sementara kamu tidak mengetahui. Seperti kejadian, ya, yang di-share di WA, ternyata itu juga ada kejadian sama yang dialami oleh orang anggota pengajian saya, ya. Yaitu apa? Anaknya sesama saudara hamil, ya. Kalau yang di-share itu kan yang di WA, dokter hamil, kakaknya usia 6 tahun, adiknya usia 6 tahun, kakaknya SMP. Dan itu orang tuanya jaga benar-benar, nggak boleh main sama temannya, main sama kakak adiknya aja, sama dikasih iPad. Ternyata saling terangsang, nggak ada pelampiasan, ya adiknya, dan adiknya sudah haid, akhirnya hamil.
Janinnya nggak bisa dikeluarin karena membahayakan rahimnya sebab dia masih kecil. Dibiarkanlah sampai melahirkan. Sekarang kalau kita pikir, ini bukan pilihan dia, tapi pilihannya Allah. Ya kan? Pilihan Allah. Pasti banyak kebaikan, dan kebaikan yang paling banyak buat kita ini yang cuma dengerin, bukan yang kena musibah. Pasti lebih berat kan dia? Ya kita ambil, kita syukur kepada Allah. Alhamdulillah anak kita aman-aman. Gimana caranya? Ayo amankan juga anak orang lain. Lebih serius, jangan serius sama anak kita aja. Mudah-mudahan Allah tolong kita. Jadi tidak ada satupun, makanya kalau orang beriman dia melihat apa saja di muka bumi dia langsung faya'lamuna annahul haqqu min rabbih. Ini sebuah kebenaran, pasti ada hikmahnya, pasti ada hikmahnya. Gak ada yang bilang, kenapa sih gak ada gunanya nih anak, ya gak ada gunanya suami kayak begini gitu ya. Selalu ada hikmahnya, ada kebaikan. Faya'lamuna annahul haqq. Bahkan yang bisa kita lakukan adalah law alimna kaifa nughriqu fil ajri ba'dal mihan bima tamannaina suratul fajr. Jadi disebutkan oleh para ulama, kalau semua kita tahu bagaimana besarnya pahala ya atas musibah yang diberikan kepada kita oleh Allah yang bukan pilihan kita tadi, maka pasti kita nggak mau bercepat-cepat keluar dari ujian itu. Kita ingin, misalnya gini, lama-lama ya, kamu 1 jam ya di ruangan panas ini, tapi setiap 1 jam kamu dibayar 1 miliar. Kira-kira bertahan gak Bu? Bertahan di ruangan panas itu 1 miliar kok. Dan benar-benar di tangan kita dikasih. Begitu 1 jam, kasih ke tangan kita 1 miliar, 1 M. Tahan lagi ya tahan. Ini kan hitung-hitungan Allah. Makanya saya juga baru pahami kenapa harga dunia itu sedikit sekali sampai Allah. Kan dulu kita gak paham, kenapa sih 2 rakaat sholat subuh setara dengan dunia dan seisinya. Karena apa? Ternyata hadis ini menggambarkan betapa kecilnya dunia ini. Cuma dihargai dengan 2 rakaat sholat subuh lebih baik. Karena itu supaya kita memahami dunia ini hanyalah sarana kita untuk menuju ke akhirat. Gak ada harganya kalau kita pakai hanya untuk keburukan. Harganya mahal sekali di hadapan Allah. Sehingga kita bisa pahami, oh iya, kan dunia itu adalah kolil. Kolilnya sampai seperti itu tadi. 2 rakaat itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Seperti itu kaitannya dengan pahala akhirat. Jadi nggak bisa kita banding-bandingkan dunia kita dengan akhirat kita. Kemudian kaitannya dengan watawassaw bil haq, kita harus ingat juga bahwasanya lam ya'khuz minna, Allah tidak akan ambil dari diri kita, harga diri kita, uang kita, keluarga kita, kecuali Allah mengambil itu untuk memberi kepada kita yang jauh lebih baik. Ya. Kayak suami kita, diambil waktu suami kita sama keringat suami kita, tujuannya apa? Mau dikasih gaji tiap bulan, ya enggak? Kita kan rela berpisah sama dia, iya, tapi untuk diberi. Begitu juga kaitannya dengan ujian-ujian kita. Sehingga inilah pentingnya kita tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Itu insya Allah mudah-mudahan. Dan satu hal ini juga yang hilang, para sahabat Nabi Bu, itu dia kalau setelah berpisah, setelah salam-salaman, dia membacakan ayat ini sampai selesai. Kata para ulama, ini di antara sunnah yang udah hilang. Jadi habis salaman, wal asr inna sama dengan katanya para ulama sekarang ini kalau pengajian aja buru-buru mau pulang, itu saya banget tuh. Disuruh anak gitu ya. Kalau para sahabat itu sudah assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, 10 pahala, habis itu tambah lagi sama surah Al-Asr ya. Ini katanya di antara sunnah yang ditinggalkan. Nah silahkan siapa yang mau menghidupkan sunnah ini, tafadhol. Yang paling baik tuh pengajian-pengajian liko, pengajian-pengajian kecil itu yang nggak terlalu terburu-buru, silakan amalkan ayat ini. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Tapi susah juga Bu kalau belum bahas surah Asrnya. Ini kan udah bahas ya. Nah, jadi kita udah paham. Oh, gini toh ternyata makna daripada surah Al-Asr ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan banyak manfaat hari ini, dan mudah-mudahan ini mensabatkan, menguatkan hati kita
untuk senantiasa memahami, menjadi pemenang terus dalam pertarungan kita, ya. Apalagi ini sudah bulan Rajab, sebentar lagi bulan Ramadan, ya. Ini masa-masa persiapan memang, ya. Demikian, kalau ada pertanyaan silakan sebelum kita tutup dengan doa. Ada pertanyaan, Bu? Malu-malu atau paham banget sudah ya? Kalau sudah paham banget kita tutup aja. Silakan. Ikutilah kata hati. Ya. Kita sering mendengar, kadang juga mendengar seperti orang bilang ikutilah kata hatimu, ya Ustaz ya. Nah, terkadang saya mikir ikutilah kata hatimu. Hati kita ini kan terkadang dibisiki oleh setan atau ya kita tidak tahu ya Ustaz. Nah, apakah itu benar kata-kata seperti itu? Ada yang lain apa jawab dulu? Ada yang lain lagi, Bu? Siapa tahu nanti agak mirip-mirip pertanyaannya. Oh, itu. Assalamualaikum. Ustazah, gimana ya untuk mengawali kalimat atau mengajak untuk orang selalu dekat dengan Allah? Karena kadang-kadang kita suka merasa saya sendiri masih ilmu belum banyak. Terus yang diajakin kadang-kadang orang yang mungkin di atas kita gitu. Jadi kadang-kadang saya nggak merasa nggak enak gitu untuk mengajarnya. Di atas kita tuh dari sisi apa? Dari sisi usia. usia. Terus untuk mengajak orang berbuat baik itu untuk anak juga itu tetap naik ke atas ya pahalanya untuk anak. Kalau ajakin kita untuk berbuat baik sama anak itu tetap naik pahalanya, tetap naik ya. Jadi itu sih yang paling penting, gimana ya mengawalinya kalau kita mengajakin orang untuk dekat sama Allah. Pertanyaannya bagus sekali, ikuti kata hatimu, ya. Nah, memang kita harus pahami bahwasanya dalam surah At-Taubah itu yahulu bainal mar'i wa qalbi. Jadi, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wa lirrasul idza da'akum lima yuhyikum. Ya. Jadi situ ada kata-kata Allah itu membatasi, wallahu yahulu bainal mar'i wa qalbi. Allah itu membatasi, Allah yang menjadi pembatas antara dirimu dan hatimu. Memang hati itu adalah yang yuqallib, dia cepat berbaliknya. Sehingga di antara doa yang paling banyak diucapkan oleh Rasul ya, bukan kita. Rasulullah itu adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Tetapkan hatiku dalam kebaikan dan dalam agamamu dan dalam ketaatan kepadamu. Itulah juga sahabat-sahabat suka sekali yang majelis ilmu. Kenapa? Karena hatinya mudah berbalik. Jadi dia menguatkannya di majelis ilmu seperti ini, ya. Sehingga kapan kita boleh minta fatwa tentang hati kita? Pastikan dulu ketika hati kita sedang jernih, sedang baik, misalnya gitu. Istafti qalbak. Tanya hatimu, sebentar lagi benci banget sama teman kita nih. Nggak bisa tuh, kita nggak bisa pakai hati kita sesungguhnya. Sedang emosi luar biasa, pakailah hatimu, pukul dia, kasih cabai mukanya ya benar-benar. Kalau lagi minta fatwa sama hati begitu nggak karu-karuan. Jadi mintanya saat kita udah betul-betul memiliki hati kita kembali yang sesungguhnya. Makanya juga carilah hatimu di 3 tempat, di majelis ilmu, ketika tilawah Quran, ya. Juga ketika kamu sholat. Kalau sudah hilang di 3 tempat itu nggak ada hati kita, nggak hadir, maka silakan bilang innalillah terhadap dirimu karena kamu udah mati sebenarnya. Ya. Harusnya kan orang kalau lagi majelis ilmu dia hidup hatinya, lagi baca Quran hidup hatinya, kok pada mati semua. Hanya saja ada satu hal ya, yang ini kaitan dengan dosa.
nafsihi basirah. Bahkan manusia itu sesungguhnya dia tahu banget, basirah, melihat banget kalau dia berdosa, kalau dia salah, dia tahu. Ini Allah yang bilang di surah Al-Insan, surat tentang manusia. Jadi kita nggak usah tertipu dengan pujian orang atau sedih banget dengan cercaan orang, karena pada dasarnya kualitas kita ini kita tahu banget. Siapa yang tahu? Bukan orang lain, bukan suami kita, bukan anak kita. Kita sendiri yang paling tahu. Sebab hubungan kita, seperti apa hubungan kita dengan Allah, sesungguhnya itu diri kita sendiri yang tahu, bukan orang lain. Makanya ini makna daripada balil insanu ala nafsi basirah. Jadi pertama, manusia itu tahu banget ketika dia sedang berdosa, ya. Yang kedua, kalau mau minta jawaban tentang suatu hal, minta fatwa dengan hati kita, pastikan hati kita lagi bersih, jangan lagi kotor, lagi keruh. Kalau itu boleh pinjam hatinya orang lain. Nah, datang ke teman kita, menurut pendapatmu gimana Mbak? Kita tahu teman kita ini lagi, kadang-kadang gini Bu, orang itu bukan lagi dapat musibah. Saya tuh sering ya minta pendapat dari orang yang banyak dapat musibah, karena kalau dapat musibah dia sedang dekat banget sama Allah. Jadi kita minta pendapat seperti itu dengan orang-orang yang baru dapat musibah, itu biasanya dekat sekali sama Allah. Nah, jadi minta pendapat orang-orang yang seperti itu, ya. Udah dapat musibah dia orang soleh lagi, jadi seperti itu. Nah, sehingga ini ya, insya Allah. Yang kedua tadi, bagaimana memulai orang yang lebih tua mau diajak untuk dakwah. Nah, ini juga pakai strategi. Memang yang sering menjadi bisikan-bisikan kita juga gini, ngapain sih aku ngajak, aku aja begini masih. Nah, itu Bu, hati-hati juga, karena harusnya bersamaan. Itulah kenapa dalam perintahnya adalah balighu anni walau ayat, sampaikan walau satu ayat. Kadang-kadang dengan kita sampaikan ke orang lain, kita dapat pahala dari Allah, rezekinya balik ke kita. Tadinya misalnya bicarain ikhlas, susah banget kita ikhlas, begitu ngajak orang lain ikhlas juga ya, langsung Allah mudahkan kita ikhlas. Seperti anggota, ada seorang teman saya, dia Bu, subhanallah, ada beberapa yang dia ajak dalam kebaikan, itu sampai sekarang udah pegang-pegang liko. Dia mah masih jadi peserta liko, belum pegang liko, paham maksud saya. Dan itu semua teman-teman yang diajakin, karena dia punya kesibukan juga jualan. Coba, dia punya kelebihan ngajak orang lain, pendekatannya tuh enak banget, ya. Jadi artinya kita jangan tunda. Dan waktu itu Bu, dia bilang, waktu dia ngajakin seperti itu, jadi dia suka sekali kalau ada satu hal yang baru dia dengar dari ustaz atau ustazah atau dari likonya, dia langsung ajak orang lain tanpa dia tunda-tunda. Kata dia takut tumpah, dia suka cerita. Daripada cerita gosip orang lain, cerita aja tentang apa yang disampaikan ustazah sama ustaz. Nah, akhirnya banyak yang dapat hidayah sampai pegang-pegang kelompok pengajian. Tapi dia sendiri karena kesibukannya, dia belum pegang halakoh, belum pegang kajian karena sibuk berdagang juga, berusaha. Bahkan saya juga baru tahu tentang yang mendapatkan hidayah dari kata-kata la roiba. Kan dia dapat hidayah itu dari perkataan tidak ada keraguan. Jadi gini, di Inggris itu ada orang yang dia selalu bagi-bagi Quran kemana aja, ke orang non muslim, bagi-bagi aja. Dia muslim, dia bagiin ke teman-teman dia. Nah, di sini juga kalau dengan orang, mungkin kalau kita orang yang lebih tua, kita pakai strategi, boleh kasih buku dulu, kasih ini dulu, ya. Nah, itu ternyata Bu, begitu buka halaman pertama, dibilang ini bagus banget loh buku aku. Begitu dibuka halaman pertama, loh, halaman pertama buku ini kok setelah, kan alhamdulillah itu seperti kata pengantar ya, kata-kata dari penulis tuh, kalau kata dia yang alim zalikal kitabul la raiba fi. Terus dia baca, ini kok saya baru ketemu satu buku di dunia, begitu kata penulis, kata dia, penulisnya bilang la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Biasanya kan, mohon maaf, buku ini banyak kekurangannya dan sebagainya, ya enggak? Mungkin salah satu buku ini langsung dengan pedenya, tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk, ya, bagi orang-orang yang bertakwa. Bukunya siapa nih? Siapa penulisnya? Datanglah dia ke temannya. Nah, kemudian kata temannya, inilah satu-satu buku
yang penulisnya sangat mencintai Anda. Kalau buku-buku yang dijual, belum tentu dia mencintai kita, ya, dengan sesungguhnya. Tapi kalau pemilik buku ini sungguh-sungguh mencintai Anda, nah, siapa penulisnya, saya mau ketemu. Ayo, dibawalah ke masjid. Diketemukan di masjid, dijelaskan oleh ulama itu, terus akhirnya dia masuk Islam. Coba, hanya berbagi Quran, ya, dan nggak nyangka. Jadi kan gini, kita nggak usah khawatir, takut, nyampaikan karena begini. Sampaikan aja dengan niat yang ikhlas. Tujuan saya adalah ikhlas karena Allah. Nanti urusan Allah itu bisa Allah 1-2 kata itu menjadi hidayah, ya. Nah, hidayah bagi orang lain. Jadi jangan pernah berhenti. Kemudian kalau kata-kata kita kepada anak-anak kita itu naik langgeng nggak? Naik. Karena itu ma'ruf, karena itu islah. Ya kan? Kita sedang memperbaiki anak kita. Kita nasihati anak kita yang habis berkata-kata buruk kepada orang lain 1 jam nasihatnya. Naik langgeng nggak? Naik. Ya. Sama juga caci maki anak kita 1 jam. Ya, naik nggak? Nggak naik. Gitu ya. Nah, syukur nggak naik, kalau naik kayak apa? Diijabahi doa kita, alhamdulillah kan? Nah, sehingga perbanyaklah kata-kata yang baik, perbanyaklah tulisan yang baik, ya, sebarkan. Mungkin itu insya Allah, mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah. Rencana saya mudah-mudahan dimudahkan, jadi saya ini sudah settle lagi jadwal saya di Balikpapan. Saya setiap pekan ketiga. Silakan nanti boleh dijadwalkan. Yang rutin memang teman-teman GMB, kemudian El Farhana, kemudian hari Istiqomah ya kalau pas kesempatan waktunya, sama saya juga karena diminta oleh ayah saya mengisi guru-guru di Luman Hakim Hidayatullah. Jadi karena permintaan orang tua, jadi saya juga akhirnya menyiapkan setiap Sabtu juga. Jadi Sabtu di pekan ketiga. Silakan teman-teman boleh dijadwalkan. Saya kapan saja bisa, nanti kita atur aja waktunya, mungkin nanti lewat Mbak Dini dan teman-teman bisa menjadi yang mengatur penjadwalannya. Insya Allah nanti akan ada inspirasi cahaya jilid 2, jilid 1 ya. Nah, kita sekalian mengambil keberkahan di hari Jumat. Mudah-mudahan yang punya hajat-hajat yang banyak, yang punya kesusahan, punya ujian, ya, punya kebaikan, semakin bertambah kebaikannya dengan doa kita bersama-sama kali ini. Kita mulai dengan istighfar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna wa in lam taghfir lana wa tarhamna wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin. Rabbi anzalta ilayya min khairin fakir. Rabbana innana amanna faktubna ma'asy syahidin. Rabbana hab lana min azwajina
قرة أعين من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. اللهم ارزقنا الإخلاص. اللهم ارزقنا الإخلاص. اللهم ارزقنا الاستقامة. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة والموت في سبيل الله. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصر إخواننا في سوريا في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم احررنا المسجد الأقصى وارزقنا صلاة فيه. اللهم احررنا المسجد الأقصى وارزقنا صلاة فيه. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Kalau ada kebaikan hanya dari Allah, kurang dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.